Selamat malam, Bu Dwi. Selamat malam, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan pengembangan kompetensi guru yang selaras dengan kinerja ruang guru GTK, kerjasama dari Pangrannuanta dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Malam ini adalah malam kedua. Materi yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Ibu Dwi. Bentar, takut salah nyebutnya nih. Bu Dwi Setiawati, SSI dari SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang. Malam ini materi kedua ya Bu Dwi. Kemarin saya hanya menyimak karena di sekolah ada kegiatan sampai malam, jadi menyimak saja. Materi malam ini adalah model kompetensi guru dan indikatornya serta memilih pengembangan kompetensi. Oke, yang akan dibawakan oleh Bapak Muklis Alfaruk sebagai moderator. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Muklis. Baik, dari Kota Bogor saya ambil alih di Kota Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan workshop 84 jam pelajaran yang mengambil sebuah tema menarik tentang bagaimana pengelolaan kinerja kompetensi di ruang GTK, di mana yang selama ini kita ketahui bahwa terjadi perubahan di tahun 2005 dari PMM menjadi ruang GTK. Ini terus berubah ya, dulu ya. Termasuk kurikulumnya kita lagi menanti bagaimana ramuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang kurikulum yang lagi dipersiapkan. Jadi ini ada rangkaiannya nanti Bapak Ibu. Malam ini sudah malam yang kedua. Kita hari ini belajar tentang bagaimana model kompetensi dan pengembangannya di ruang GTK yang ada kaitan dengan kinerja. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Dwi untuk memberikan materi. Setelah itu kami akan membuka forum diskusi baik melalui kolom chat maupun raise hand Bapak Ibu. Baik, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya saya silakan kepada Ibu Dwi yang ada di Kota Lumajang, Jawa Timur. Silakan Ibu Dwi. Baik, Pak Muklis, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga Teh Umi, IGVI dan Pangrannuanta ya. Ya, ini berapa kali kita mungkin sekitar 5 sampai 6 kali saya hadir di sini Bapak Ibu ya. 6 Terima kali Ibu kasih Dwi. ya, 6 kali. 5 atau 6 kali saya kayak gitu. Bapak Ibu, hari ini kita ke kedua ya Bapak Ibu ya, terkait model kompetensi guru. Jadi nanti ada bahan paparan ya yang saya ingatkan kembali karena sudah tahun 2023, ini sekarang 2025. Tapi masih dipakai Bapak Ibu dan relevan. Kemudian juga nanti kita akan memilih yang indikator kompetensi guru yang sesuai dengan praktik kinerja dan pengembangan kompetensinya. Jadi biar Bapak Ibu itu bekerja itu langsung dapat apa ya, sekali dayung dua pulau terlampaui istilahnya Bapak Ibu ya, begitu. Saya biasanya seperti itu. Jadi membuat satu kali kegiatan tapi bermanfaat untuk beberapa kegiatan. Baik Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Ditunggu ini Bapak Ibu ya, loading. Sudah muncul Pak Muklis? Sudah Bun, sudah. Nah, baik Bapak Ibu, kita mengingat kembali terkait model kompetensi guru Dirjen 2626 ini ya. Jadi sangat mudah dihafalkan, 2626 tahunnya 2023. Ini masih Dirjen GTK, sekarang Dirjen GTK PG ya Bapak Ibu ya. Kementeriannya dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen. Kita tunggu apakah ada perubahan atau mungkin penyempurnaan dari model kompetensi itu ya Bapak Ibu ya. Sambil kita tetap memakai yang ini dulu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini transformasi pendidikan, ini kebijakan Merdeka Belajarnya, ini kita sudah beralih ya Bapak Ibu ya. Sekarang untuk pendidikan bermutu untuk semua ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan untuk bermutu. Kemudian yang dasar hukumnya yang 665 itu sudah tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dipakai. Kemudian ini
definisi-definisinya ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah coba mendefinisikan ya. Kalau pengembangannya itu adalah serangkaian kegiatan ya. Kalau model kompetensinya itu pengetahuan, keterampilan dan perilaku ya, kompetensi teknis. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sebagai guru dan ASN kemarin ya, kalau guru itu harus punya kompetensi teknis guru. Kompetensi teknisnya itu apa? Ada 4 ranah, mulai pedagogi, kemudian kepribadian, kemudian sosial, kemudian juga apa itu profesional ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti sebagai ASN ada teknis, ada manajerial dan sosiokultural. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian digunakan untuk apa Bapak Ibu ya? Pemetaan kompetensi guru. Nah ini UKKJ ya Bapak Ibu ya. Yang sekarang sedang berlangsung itu UKKJ, mulai dari ahli pertama ke ahli muda, kemudian ke ahli muda ke ahli madya ya. Kemudian juga dipakai untuk ini PPG, PPG dan PKB ya Bapak Ibu ya. Yang untuk PGP sudah masih stagnan, belum ada perkembangan lebih lanjut ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Kemudian untuk lain-lainnya dipakai untuk sertifikasi ya kemarin ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu isinya, nah ini isinya kegiatannya ini. Nah ini levelnya Bapak Ibu ada 5 level. 5 level. Jadi level pertama itu biasanya ada untuk guru, istilahnya guru yang baru masuk ya Bapak Ibu ya, atau istilahnya guru yang baru lulus ya, istilahnya dapat SPD gitu ya. Kemudian kalau istilahnya di level 2 itu harusnya Bapak Ibu ini di levelnya golongan 3A, 3B. Nih. Kemudian di level 3 kata kuncinya mengevaluasi Bapak Ibu ini di level 3C dan 3D sampai 4A. Kemudian di level 4 itu 4B sampai 4C. Kemudian level 5 4D ke atas ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu level-levelnya. Nah, ini Bapak Ibu ini. Jadi tiap jenjang level kompetensi Bapak Ibu itu memiliki indikator yang berbeda. Kalau di level 1 ini yang untuk guru yang baru, istilahnya baru keluar S1, kan sudah mendapatkan teori ya Bapak Ibu ya, teori tentang lingkungan pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi mereka masih di level memahami. Kemudian setelah mereka masuk ke istilahnya guru, itu kan jabatannya bisa kalau P3K, 3A atau 3B ya, selarasnya itu mereka mulai menerapkan teori yang sudah mereka dapatkan di S1-nya. Kemudian berlanjut Bapak Ibu ketika dia nanti naik jabatan ke istilahnya dari ahli pertama ke ahli muda, dia harus bisa mengevaluasi hasil penerapannya dia. Ya. Kemudian merancang perbaikannya. Jadi setelah menerapkan strategi pasti ada kelemahan dan kelebihan, kemudian dia akan merancang perbaikannya. Kemudian di level selanjutnya seperti itu. Jadi di 4A dan 4B berkolaborasi, kemudian di 4C, 4DE itu membimbing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi jenjang ahli pertama ini ya, level-levelnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di golongan 3A, 3B, nah Bapak Ibu nanti kalau misalnya ingin melakukan pengembangan kompetensi, apa saja indikatornya, Bapak Ibu lihat yang langsung di level kompetensi yang 2. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi ini. Kalau yang untuk guru ahli muda, silakan lihat yang di level 3. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini kemarin ya sudah kita sampaikan juga. Kemudian Bapak Ibu ini ada rincian-rinciannya antara kompetensi dan indikator. Nah ini Bapak Ibu ya. Seperti apa Bapak Ibu ini ya. Tadi seperti ini nanti. Diingat-ingat Bapak Ibu kalau di 1 itu pedagogik, 2 kepribadian, 3 itu sosial,
yang keempat profesional. Jadi kalau ada 3 berarti sosial Bapak Ibu ya. Ini ya diperhatikan Bapak Ibu. Kalau yang satu itu pedagogik ya, indikatornya ya yang dilihat ini seperti ini. Diingat-ingat, 1 pedagogik, 2 kepribadian, kalau 3 sosial, kalau 4 profesional. Jadi sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian contohnya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini contohnya pedagogik, subindikatornya ada 3. 1.1 sampai 1.3 Bapak Ibu ya di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini 1.1 kalau Bapak Ibu lihat di pengembangan kompetensi yang di e-kinerja itu kan hanya terlihat ini Bapak Ibu ya. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Namun kalau kita lihat di dalamnya ada beberapa subindikator. Jadi ketika Bapak Ibu istilahnya mau mengembangkan kompetensi, itu nanti bisa memilih salah satu dari 3 ini. Apakah di tahun ini misalnya mau melakukan pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, ataukah yang mengelola kelas untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik, ataukah memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ambil satu indikator kemudian melakukan perbaikan atau pengembangan kompetensi satu saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau ini dilakukan 1 tahun, insya Allah ya banyak yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ini contoh yang selanjutnya Bapak Ibu. Kalau yang untuk kepribadian ini ya, seperti misalnya ini kematangan moral. Nah, ini kemarin ada di soal refleksi kompetensi. Guru memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu, kalau ditampakkan, diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, itu kalau didokumentasi agak sulit Bapak Ibu, karena ini kelihatannya non fisik. Nah, misalnya spiritualnya yang bisa dilihat mungkin kegiatan beribadahnya saja, tetapi dalam kesehariannya itu pemantauannya agak sulit ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua misalnya pengelolaan emosi dalam menjalankan peran pendidik. Ini kalau kita lihat hanya saat bisa kita lihat pada saat praktik kinerja Bapak Ibu. Dan biasanya kalau praktik kinerja kadang ini itu tidak tampak apa itu ya, kelihatan aslinya kadang. Nah, jadi kalau kita lihat sehari-hari, kalau ingin lihat dengan valid ya memakai CCTV Bapak Ibu ya. Kalau yang ini pengelolaan emosi. Kemudian menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Ini yang ini Bapak Ibu yang nomor 2.1 ini agak sulit untuk didokumentasikan dalam bukti fisik. Sedangkan yang untuk misalnya ini refleksi ya, refleksi itu bisa dilakukan kemarin kita membuat jurnal refleksi, membuat portofolio ya Bapak Ibu ya. Kemudian menerapkan hasil pengembangan diri. Jadi misalnya Bapak Ibu hari ini workshop, besoknya langsung dipakai untuk penerapan. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian interaksi interaktif dan empatik. Nah, seperti itu. Kompetensi sosial ini juga seperti itu Bapak Ibu ya. Sosial ini agak susah juga untuk dibukti fisikan. Nah, kecuali kayak seperti ini berpartisipasi dalam beragam peran untuk pemecahan masalah pembelajaran dalam organisasi. Ini bisa misalnya dalam organisasi profesi, kemudian MGMP itu bisa. Kemudian yang ini berbagi praktek baik itu bisa ya Bapak Ibu ya, di level misalnya komunitas belajar atau di istilahnya di webinar itu bisa dilakukan. Kemudian kalau yang profesional ini Bapak Ibu silakan dibaca ini ya. Kalau melihat konten secara ini struktur dan alur, berarti kalau Bapak Ibu mengajarkan itu kan mulai dari yang mudah menuju sulit. Kalau misalnya ada pengetahuan prasyarat berarti harus diingatkan dulu pengetahuan prasyaratnya, kemudian berlanjut ke materi yang baru yang akan dipelajari. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa melakukan identifikasi konten yang kontekstual ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kemudian
Melakukan pengorganisasian ini maksudnya bisa merancang misalnya bahan ajar yang kontennya yang sesuai. Jadi misalnya dari berbagai buku dirangkum disarikan menjadi satu misalnya handout ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ini di tahapan perkembangan ini ya Bapak Ibu, nah, ini biasanya kalau kita ingin tahu kan di awal tahun kita pasti memiliki profil murid. Silakan Bapak Ibu bisa mencari profil murid ini dengan bekerja sama dengan guru BK. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini 4.3 menggunakan kurikulum. Jadi kalau kurikulum sekarang ada istilahnya template-nya ya Bapak Ibu ya. Template-nya sudah saya berikan Bapak Ibu yang di modul PM itu seperti apa isinya, kemudian apanya itu juga cara membuat promnya juga sudah ada. Ini ya. Kemudian ini Bapak Ibu silakan ini dibaca sendiri ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya golongan AB ini level 2 langsung ambil ini. Golongan 3C 3D ambil ini. Golongan 4 ini. Bagaimana kalau misalnya non ASN Bapak Ibu? Silakan kalau misalnya seperti itu, ibaratnya kalau level 1 itu kan guru baru masuk. Level 2 itu ibaratnya golongan 3A 3B itu berarti masa kerja antara 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi yang di level 2. Kemudian di level 3 itu berarti lebih dari 10 tahun. Yang ini di atas 15 sampai 30 Bapak Ibu. Kemudian ini ya. Jadi Bapak Ibu ini ya. Kalau Bapak Ibu jenjangnya ini harusnya di level ini Bapak Ibu ya, silakan. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil pengembangan kompetensi harusnya Bapak Ibu sesuai dengan levelnya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu hasil refleksi kompetensinya itu di bawah level yang seharusnya, maka diperbaiki di level yang sampai mencapai level minimal. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah ini Bapak Ibu tinggal sudah ya. Kemudian sekarang bagaimana caranya memilih ya. Nah, tadi kita kan sudah belajar terkait model kompetensi guru. Kalau nomor 1 itu pedagogi, kemudian kedua itu kepribadian, yang ketiga itu sosial, yang keempat profesional. Caranya kita itu sekarang kalau berpraktik kinerja menyesuaikan biar selaras ya Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun itu kita fokus terhadap satu alur. Nah, ini saya ingatkan kembali ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di pusat informasi ada indikator dan level refleksi kompetensi. Silakan nanti bisa dilihat ada. Kemudian, nah ini caranya memilih indikator kompetensi yang selaras ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu praktik kinerjanya itu terkait keteraturan kelas, maka yang bisa diambil itu indikator berapa? Bapak Ibu bisa ngambil di kompetensi pedagogik dan profesional. Nah, ini Bapak Ibu yang di indikatornya itu misalnya di lingkungan pembelajaran yang aman sama karakteristik cara belajar peserta didik. Nah, karena di indikator keteraturan suasana kelas itu guru itu menerapkan misalnya kesepakatan kelas, kemudian membuat ekspektasi atau harapan terhadap siswa ya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang bisa dipakai untuk keteraturan suasana kelas dan juga di saat mengambil praktik kinerja disiplin positif. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya kalau sekarang ngambil penerapan disiplin positif, ngambil yang lingkungan pembelajaran tahun ini ingin mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Dengan apa Bapak Ibu? Kemarin kan ada namanya restitusi.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini praktiknya, ini pengembangan kompetensinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang diambil itu aktivitas interaktif, instruksi adaptif, dan instruksi pembelajaran, maka yang bisa diambil adalah di ini ya Bapak Ibu ya, di pedagogiknya itu bisa pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini desain pembelajaran itu bisa masuk di instruksi adaptif atau instruksi pembelajaran. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat aktivitas belajar berurutan sehingga anak-anak itu bisa belajar ya sesuai dengan pembelajaran yang berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Ini instruksi pembelajaran, di sini instruksi pembelajaran. Aktivitas interaktif itu bisa menggunakan TIK. Itu ya Bapak Ibu. Dan juga ini ada adaptifnya, di sini juga bisa instruksi yang adaptif. Jadi bisa dipakai di pedagogik di pembelajaran efektif. Kemudian juga bisa menggunakan ini Bapak Ibu, 2.2. Ya Bapak Ibu, jadi pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan misalnya mengikuti workshop coding ya, misalnya ya, kemudian lanjutkan dengan penerapannya kepada peserta didik. Nah, ini ya, menerapkan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan penerapan hasil diklatnya untuk pembelajaran. Atau kalau Bapak Ibu ingin bukan indikator yang 2.2 bisa masuk ke ini mengidentifikasi pengetahuan konten yang relevan ya. Jadi isinya dari pembelajarannya selain interaktif itu sesuai dengan konten. Dan pastinya kalau Bapak Ibu merancang pembelajaran harus mengerti kurikulum yang berlaku. Jadi bisa di 4.1 maupun di 4.3. Ini yang profesional Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin ngambil yang ekspektasi pada peserta didik, umpan balik konstruktif dan perhatian kepedulian, Bapak Ibu bisa mengambil ini Bapak Ibu. Di asesmen ya, di indikator pedagogi 1.3, kemudian ini kematangan moral dan emosi, kompetensi kepribadian, juga keterlibatan ini ya orang tua wali dalam pembelajaran karena ada di sini bagian perhatian dan kepedulian. Umpan baliknya itu bisa dari murid ataupun dari wali murid Bapak Ibu. Jadi bisa dipakai di sini. Kemudian caranya Bapak Ibu, caranya untuk menyusun pengembangan kompetensi itu menggunakan tabel rencana pengembangan kompetensi guru. Ini tabelnya sudah saya sampaikan di hari pertama. Ya, jadi di awal tahun kalau Bapak Ibu sudah istilahnya menyusun praktik kinerja, langsung membuat tabel apa yang harus saya lakukan per bulan Bapak Ibu. Jadi akan terlihat istilahnya apa yang bisa dilakukan dalam rancangan tiap bulan, walaupun itu masih rencana. Itu istilahnya Bapak Ibu ya. Sebentar, seperti apa model apa itu tabelnya kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang mana ya? Nah, ini lembar rencana pengembangan diri. Silakan Bapak Ibu pengembangan diri atau pengembangan kompetensi itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu aktivitas pengembangan dirinya apa? Misalnya melakukan refleksi tadi indikatornya masukkan ke sini. Ini masukkan indikator subindikatornya. Subindikatornya masukkan. Nah, misalnya kemudian tujuan yang hendak dicapai, misalnya Bapak Ibu ingin mampu menerapkan pembelajaran berpusat pada murid ya.
ukuran keberhasilannya apa, misalnya hasil refleksi murid terkait apa itu pemahaman pembelajaran, misalnya seperti itu. Atau misalnya hasil tes formatif bisa. Ini misalnya ya, subindikatornya tadi menerapkan pembelajaran. Kelihatan ya Pak Muklis ya? Iya Pak Bun. Muklis, kelihatan ya? Iya. Pendukungnya apa? Pendukungnya apa? Misalnya yang dibutuhkan itu surat tugas dari KS ya misalnya, untuk mengikuti pelatihan. Kemudian sumber dayanya apa misalnya, kasih Bapak Ibu. Jadi misalnya handphone, misalnya smart gadget sama kuota ya misalnya ya, dan kuota internet. Ini waktunya silakan Bapak Ibu di periode apa sekiranya Bapak Ibu mulai, misalnya di bulan Februari sampai Mei misalnya. Nah, jadi dalam rentang itu Bapak Ibu aktivitasnya ingin apa? Bisa ditulis ya Bapak Ibu seperti itu. Ini coach atau supervisornya itu bisa diisi tim pengembang, tim pendamping pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Silakan di situ, atau KS-nya diisi nanti apa saja dalam 1 tahun itu. Ini yang dimaksud lembar pengembangan diri, supaya yang Bapak Ibu kerjakan itu runut ya. Jadi kemudian ada target waktunya. Jadi ketika nanti ditanyakan saat refleksi tindak lanjut, Bapak Ibu sudah punya dokumen fisik serta ini rancangannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena kita langsung sesi tanya jawab. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan beberapa materi tentang bagaimana pengembangan kompetensi di ruang GTK itu. Bapak Ibu misalkan memilih disiplin kestip, memilih yang lain. Ini ada pengembangan kompetensinya yang erat kaitannya dengan apa ya? Dengan kinerja. Setiap jenjang itu ada level-levelnya Bapak Ibu intinya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja ke Ibu Dwi. Ya. Kalau misalnya sekarang ditanyakan penerapan hasil kegiatannya ada Pak, tapi misalnya ya kalau misalnya ditanyakan berarti besok double, berarti kalau misalnya tanya hasilnya seperti apa. Ini justru pertanyaannya begitu, Dewi. Ada yang bertanya itu. Mungkin Ada yang bahas seperti saja. itu ya. Ini Budi, ada pertanyaan yang pengisian tabelnya masih kurang paham. Mungkin Ibu Dwi bisa mencontohkan bagaimana contoh pengisian tabelnya yang Saya lebih, ulang ya. iya ya, agak di zoom Bu Dwi, agak besar supaya Sebentar, kelihatan. saya zoom bentar. Ini, bentar. Ini saya zoom bentar. Ini dulu Ibu ya. Seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Mungkin agak diperbesar Bu Dwi, agak diperbesar terbaca tulisannya. Nggak bisa Pak, ini bentar, bentar. Dibesarkan nantinya. Saya ini Pak. Nah ini. Ya, Ini. oke, ya, ya, ya benar, sudah. Jadi Bapak Ibu ini contohnya lembar rencana pengembangan diri yang bisa Bapak Ibu pakai di awal tahun SKP ya Bapak Ibu ya. Ini dari mana ini diperoleh? Ini adanya di matriks percakapan coaching ketika guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya tidak ada format paten, tapi ini lembar kerja yang bisa membantu Bapak Ibu supaya pengembangan kompetensinya itu ada dokumentasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini enggak paten, tapi alat bantu supaya Bapak Ibu lebih terorganisir.
Nah, namanya mengorganisasi ya harus ada rencana Bapak Ibu ya, planning. Kemudian Bapak Ibu aktivitas pengembangannya itu nanti Bapak Ibu tulis misalnya indikatornya apa, lingkungan aman dan nyaman bagi peserta didik ya, itu tulis. Subindikatornya berarti satu titik berapa itu Bapak Ibu, dilihat ya Bapak Ibu ya, satu titik berapa itu ya. Ini indikatornya satu, lingkungan aman, lingkungan belajar aman dan nyaman bagi peserta didik. Bagi peserta didik. Nah, ini ya. Subindikatornya itu saya lupa ini ya, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Silakan itu ya. Bapak Ibu indikator berapa? Ini aktivitasnya. Tujuan yang tidak dicapai apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di level 2 tadi apa? Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau di level 3 berarti mampu mengevaluasi penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini sesuaikan levelnya. Level Bapak Ibu. Ya, jadi ingat Bapak Ibu levelnya apakah di pertama, muda, apa madya. Itu ya. Kalau menerapkan kan berarti 3A 3B. Kalau 3CD berarti mampu mengevaluasi hasil penerapan. Nah, ini ya. Kemudian ukuran keberhasilannya apa Bapak Ibu? Ukuran keberhasilannya nanti supaya terlihat bahwa pembelajarannya berpusat pada peserta didik itu bisa dipakai misalnya hasil refleksi murid, kemudian hasil tes formatif, atau misalnya ketika misalnya dibagikan di praktek baik hasil apa itu umpan balik dari guru lain, bisa juga hasil umpan balik dari guru lain. Yang melakukan pengamatan bisa ini ya. Jadi ukurannya bisa satu aja boleh, dua boleh, terserah Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya dilakukan ini ruwet Bapak Ibu. Pilih salah satu. Kemudian sumber dayanya apa? Misalnya pendukungnya apa? Surat tugas dari KS, sumber daya gadget, kemudian finansialnya Bapak Ibu ya. Cari yang gratisan atau yang berbayar. Finansialnya misalnya yang free, cari yang gratisan. Ya itu ya Bapak Ibu. Cari diklat yang gratisan. Kemudian waktu yang dilakukan itu apa? Februari sampai Mei. Nah, ini bisa kalau seperti ini pendukungnya juga bisa misalnya dari ruang GTK itu RGTK-nya yang pelatihan mandiri itu dipakai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa. Seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti kalau misalnya ditanyakan kepada KS, bukti dukungnya Bapak Ibu sudah melakukan apa? Ini Bapak Ibu bisa berikan kepada beliaunya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya terkait lembar rencana pengembangan diri. Baik, selanjutnya kita ke yang resen Bunda Lina. Silakan Bunda. Ya baik, terima kasih Pak Muklis. Jin Bu Dwi, mohon maaf Bu Dwi nggak bisa buka kamera lagi di jalan. Bu Dwi luar biasa Bu, terima kasih materinya Bu. Yang ingin saya apa namanya mendapatkan pencerahan dari Ibu dari yang Ibu sampaikan. Ini tolong diluruskan ya Bu ya kalau salah ya. Seingat saya dulu kita pernah ngisi refleksi kompetensi di apa tuh Bu, di ruang apa Ya, Merdeka PMM Belajar dulu. itu ya, PMM dulu gitu ya Bu ya. Ah, 2023 ya. iya, inget banget saya itu. Terus sampai teman saya itu nilainya di bawah Bu, banyak banget yang nilainya di bawah. Nah, suatu ketika ini sedikit ini deskripsi Bu, flashback. Saya jadi inget itu. Suatu ketika teman-teman saya yang nilainya bagus itu dapat rumusan. Jadi kita ngikutin lah beberapa tuh rumusan dari dia. Ngisinya jangan bagus-bagus, ngisinya pakai standar yang 4 aja gitu kan. Karena kan ada nilai-nilai, ada level-level gitu ya Bu ya. Nah Iya. ketika kita mengikuti itu, sebelumnya kan kita
benar-benar diarahkan oleh kepala sekolah isi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru gitu kan ya. Jadi benar-benar ngisinya tuh Bu sesuai dengan ini. Kalau kurang diisi kurang. Nah ternyata nilainya kan di bawah ya Bu ya. Nah akhirnya kan kita ngulang lagi tuh, ngulang lagi. Nah disuruh ngisi itu pakai standarnya 4 aja, jangan yang 5 gitu. Maunya kita kan kita udah merasa gitu ya ngisi 5 gitu. Nah, dengan ngisi gitu akhirnya berhasil lah Bu di standar nilai yang diharapkan. Itu yang pertama. Nah, apakah seperti itu Bu kita mengisi mengisi apa yang kemarin itu refleksi kompetensi atau kita biarkan aja? Apakah ada efeknya? Kemarin itu ada rasa ketakutan sih kalau kita ngisi gini ntar kita apa ini efeknya gitu. Apakah nanti larinya ke apa namanya sanksi-sanksi yang lain apakah nanti ke SKP atau ke lain-lainnya itu Bu. Yang kedua Bu eh, saya bingung ya Bu ya, apakah ada hubungannya antara refleksi kompetensi yang kemarin itu dengan model kompetensi yang tadi Ibu sampaikan dengan eh, kompetensi yang harus kita pilih di pengelolaan kinerja itu. Sejauh mana sih Bu korelasinya hal-hal yang berbau kompetensi untuk kita gitu sebagai guru tuh sehingga kami bisa fokus gitu dalam rangka peningkatan ini peningkatan pengembangan diri kami ini tidak terbebani oleh apa sih administrasi yang sehingga kita jadi bingung gitu mau kemana sih kita mau lari ke kemana nih dari 4 kompetensi ini yang mana yang mau kita fokuskan. Kalau lihat dari pengelolaan kinerja itu kan lebih cenderung pada perilaku ya Bu ya. Kalau nggak salah itu beda dengan kita melakukan supervisi gitu ya. Ataukah sama gitu antara supervisi dengan observasi yang kita lakukan di eh, pengelolaan kinerja itu. Karena kalau saya lihat kayaknya ujung-ujungnya sama sebenarnya sih Bu ya meningkatkan kompetensi kita gitu. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang harus kita lakukan sebagai guru model kompetensi yang mana sih? Apakah memang kita harus mengacu pada yang tadi Ibu sampaikan itu, atau kita fokus pada yang ada di pengelolaan kinerja itu, gitu Bu. Nah, korelasinya di mana gitu Bu? Nah, tolong jawab ya Bu, kebingungan saya ini Terima Bu. kasih ya. Terima Terima kasih kasih Bu pertanyaan Bu Lina. Dwi. Ya Bu Jadi Dwi. Terima di kasih Pak tahun Mbak. 2023 ketika guru-guru melakukan refleksi kompetensi itu kami waktu itu di tim bergema sudah menyampaikan ya ketika di webinar kalau mengisi refleksi kompetensi itu sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi tidak ada efek apapun karena itu tidak berpengaruh terhadap SKP, tunjangan atau dan lain sebagainya. Tetapi itu alat ukur Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham sampai di level mana Bapak Ibu pada kenyataan yang sebenarnya ya, bukan yang dibuat-buat ya istilahnya. Misalnya saya Bapak Ibu ya, saya sekarang ada di 3D misalnya ya. Harusnya saya di level 3 misalnya ya. Level 3 tetapi misalnya ada beberapa kemampuan saya masih ada di level 2. Ya, itu berarti saya memerlukan perbaikan di level yang masih belum standar untuk menuju ke level 3 karena saya harusnya ada di level 3 itu ya Pak Ibu. Matriknya loh. Tadi kan seperti itu. Lah, hubungannya korelasinya antara refleksi dengan pengembangan apa itu EKIN ya, EKINnya itu Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi itu memilih kompetensi yang masih istilahnya perlu ditingkatkan. Artinya misalnya ada levelnya yang harusnya 3 ternyata 2 itu yang dipakai untuk pengembangan kompetensi. Ada baiknya ya, ada baiknya kalau misalnya praktik kinerjanya itu bisa diselaraskan dengan tadi pengembangan kompetensi, bisa dipilih yang selaras ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah sesuai level, bagaimana? Ya bisa dipertahankan atau ditingkatkan Bapak Ibu. Misalnya kalau sudah level 3 mengambil apa itu yang taraf mengevaluasi bisa. Kalau misalnya sudah bisa misalnya berbagi dengan teman sejawat itu tidak apa-apa berarti memiliki level kompetensi bertambah ya Bapak Ibu seperti itu. Untuk ujung-ujungnya seperti apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya kompetensi guru itu untuk apa? Untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tadi hasil belajar murid. Itu ya Bu Lina jadi kaitannya. Ya, baik Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Baik, selanjutnya pertanyaannya Bu Dwi. Ini ada yang bertanya di kolom chat di live streaming.
tentang bagaimana contoh penerapan atau contoh yang real, Buri, misalkan rapor pendidikan yang merah yang dipilih untuk dikembangkan kompetensi BDRH itu. Bagaimana sebuah contoh yang Ya, misalkan apa? Ini kan satu contoh Bu Sri katanya, Budi katanya. Yang misalkan sebentar ya, merah saya rapor ambilkan. pendidikannya tiba-tiba bagaimana bentuk kompetensi yang perlu ditingkatkan. Itu kayak nyerahnya begitu. Bentar ya Bapak Ibu, saya bukakan dulu. Nanti ini saya ambilkan dari workshop di tempat lain ya, tapi saya mematerinya. Sebentar Bapak Ibu ya, saya carikan dulu. Ya, terkadang teman-teman bingung Bu Dwi ini. Di di tempat kami juga kadang-kadang teman ambil apa ya, ambil yang merah-merah itu, tapi pada penerapannya kayaknya tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan rapor pendidikannya. Makanya teman-teman kadang-kadang bertanya bentuk pengembangan kompetensinya itu seperti apa yang real. Bentar ini saya bukakan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini nanti saya perbaiki dulu karena ada tulisannya workshop lain ya Bapak Ibu ya. Jadi bagian depannya nggak saya Ya, Pak klik. Bun. Ya, Bun. Yang penting isinya ya Bapak Ibu ya. Ya, misalkan contohnya Nah, tentang ini literasi, Bapak Ibu. gimana bentuknya. Ya, ini nanti Bapak Ibu silakan dilihat kembali ya, ada di PDF-nya nanti saya tautkan ini. Jadi Bapak Ibu misalnya mengambil indikator keteraturan suasana kelas ya. Di situ kan ada beberapa Bisa perilaku. nggak bisa di Zoom ya, Bu Sri ya? Dulu ya? Agak kecil Kalau di gitu. Zoom gimana ya? Bentar ya. Nggak Itu tanda bisa Pak plus Ibu. kayak gambar kayak. Nggak ada ini. Oh, Sebentar ya. Atau saya bukakan lagi di yang lain sebentar. Saya bukakan dulu. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Muklis, kalau di laptop besar sekali, kelihatan sekali. Kalau di HP mungkin kecil tuh. oh ya kelihatan tadi ya. Iya Pak, Bentar. Oh, kalau udah di yang itu laptop, saja bun tadi. Cuma kan. Kelihatan apa enggak tadi? Saya bukakan yang lain aja. Bentar, bentar. besar tadi Bu Dwi sudah besar. Sudah Karena besar saya ya. buka di laptop. Kalau di Oh, HP ya buka. kecil. Oh ya. Ya, nah, berarti saya buka lagi ya Bapak Ibu ya itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat misalnya ini hasil penerapan praktik baiknya ya Bapak Ibu ya. Indikator yang keteraturan suasana kelas. Ini sudah bisa Bapak Ibu lihat di bagian rubrik observasi kan Bapak Ibu ya. Ini saya screenshot ini kemarin. Kemudian perilaku gurunya yang dianjurkan kan ini ya, melakukan komunikasi positif, kemudian pengelompokan fleksibel dan membuat kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ketika melakukan komunikasi positif, apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya menyebut nama siswa dengan namanya Bapak Ibu ya. Usahakan kita itu mengenal panggilan, nama panggilan. Kalau misalnya enggak nama lengkap, jangan sampai menyebut dengan uh, sesuatu yang tidak disukai murid. Misalnya kalau badannya gendut, jumbo, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita kan lihat ya seperti itu ya. Jangan panggil yang seperti itu. Jadi kalau kita ingin melakukan komunikasi positif, itu panggil sesuai namanya. Saya biasanya kalau dengan murid, insya Allah kalau misalnya dari kelas 1, kelas 2 itu pernah itu dengan saya itu pasti saya panggil namanya. Ketika misalnya bersalaman pagi, saya sebut namanya, saya kasih sapaan, ayo senyum pagi hari seperti itu. Jadi ketika piket pagi itu saya selalu memanggil nama siswa yang saya ajar Bapak Ibu. Itu ya, itu melakukan komunikasi positif. Kemudian kalau seperti ini yang harapan positif, kalau Bapak Ibu mengajarkan misalnya TUMI ya, TUMI itu terkait ekonomi ya, bagaimana caranya menyikapi cara misalnya ekonomus kan eh, kayak mengatur ekonomi rumah tangga. Jadi nanti anak-anak ketika nanti berumah tangga bisa mengatur perekonomian jangan sampai besar pasak dari tiang ya. Jadi belajarnya itu manfaatnya apa yang dipelajari hari ini untuk masa depan. Nah, ini kemudian ice breaking Bapak Ibu pasti sudah bisa.
Kalau yang ini pengelompokannya itu saya biasanya bertanya kepada murid. Muridnya itu kadang inginnya berkelompok tetap di mejanya seperti itu, apakah memilih sendiri atau saya pilihkan. Jadi anak-anak kadang dipilihkan aja Bu, biar semuanya dapat, atau bebas Bu, ya terserah. Kadang kita itu perlu memberikan kebebasan kepada murid seperti itu. Kemudian ini ya, yang penting saat mau mengelompokkan murid itu sampaikan tujuannya. Misalnya harus seperti ini misalnya ada kelompok ahli sama kelompok yang di jigsaw itu ya, jadi saya harus membagi, ada yang anak yang tinggi, sedang, sama kurang ya, tapi jangan seperti itu ngomongnya, diratakan anak-anak ya, jadi tidak berkelompok, yang temannya yang agak bisa semuanya satu kelompok, jadi diberikan pemahaman. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu ketika membuat kesepakatan kelas itu masih banyak yang belum paham artinya kesepakatan kelas dengan peraturan. Perbedaannya ada banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kesepakatan itu berarti ada dua belah pihak Bapak Ibu ya, yang bersepakat bisa bermusyawarah ya. Jadi kalau peraturan itu langsung jadi Bapak Ibu ya. Kalau bersepakat itu ada diskusinya dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh hasil diskusinya saya dengan murid ya, tiap tahun pasti berbeda karena situasi muridnya sama. Ini ya, jadi dokumentasinya tiap tahun saya lakukan. Jadi anak-anak yang ketemu dengan saya pasti tahu, oh ini Bu Dwi mau bikin kesepakatan kelas. Nah, ini ya, ini contohnya sebentar lagi ya. Ini yang tahun kemarin Bapak Ibu ya. Ada dokumentasinya. Jadi setiap tahun saya selalu membuat dokumentasi kesepakatan kelas. Ini ada tulisannya tahun 2023. Kemudian yang sekarang ini tahun 2024, 2025 ada Bapak Ibu. Jadi komitmennya Bapak Ibu atau konsistensinya Bapak Ibu membuat di awal tahun pelajaran ya, ketika muridnya masih belum, ini kelasnya mesti kan tahun ajaran baru itu kelasnya masih bubar Bapak Ibu ya. Jadi ruangannya itu biasanya bersih semuanya, hilang hiasan pajangan itu hilang. Nah, itu biasanya kita buat kesepakatan dan nantinya menghias ruangan. Nah, itu ya, membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid. Nah, membuatnya, caranya untuk membuat kesepakatan kelas, ini Bapak Ibu ya, ini ditulis ya seperti ini. Tapi caranya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu punya bisa, kalau anak punya gadget, bisa istilahnya pakai survei Bapak Ibu. Lewat pakai awan kata bisa. Nanti yang awan katanya yang banyak itu berarti yang dipakai. Tetapi kadang kalimatnya kan negatif Bapak Ibu, misalnya dilarang, tidak boleh, itu harus dirubah dulu ya Bapak Ibu ya. Dirubah misalnya dengan bahasa yang lebih positif. Misalnya tidak boleh terlambat, diganti dengan hadir tepat waktu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau toleransi keterlambatan masuk 5 menit, nah, seperti itu dibolehkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang di manual itu bisa pakai kertas ya, bagikan ke murid. Kemudian nanti gurunya memberikan petunjuk untuk menulis satu hal yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak murid lakukan ketika di kelas. Nah, tiap anak kan berarti 2 ya Bapak Ibu ya. Misalnya 32 berarti kita dapat 32 kertas. Kemudian kita bacakan ya hasilnya di kelas ya Bapak Ibu ya. Waktunya sekitar butuh 30 menitan Bapak Ibu kalau membuat kesepakatan kelas di awal tahun. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak mungkin menghabiskan waktu kok. Kemudian nanti ya itu ya, gurunya nanti membacakan, misalnya tulisannya murid biasanya dilarang apa itu, bolos ya, seperti itu. Berarti bisa diganti dengan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Itu berarti intinya harus hadir di pembelajaran, tidak bolos. Berpartisipasi aktif juga bisa diartikan kalau di kerja individu dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau berkelompok dia membantu kelompoknya, dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya, diganti kalimat yang biasanya murid kan sukanya dilarang,
dilarang membuat sampah, dilarang rame, itu berarti menjaga ketertiban kelas. Ya, seperti itu, jadi diganti Bapak Ibu. Kemudian buat kesepakatannya jangan sampai lebih dari 10 Bapak Ibu ya. Usahakan maksimal 10. Karena anak-anak itu nggak mungkin menghafalkan banyak sekali aturan. Kemudian tadi ya didiskusikan kalimatnya, kemudian dibantu sekretaris menulis kesepakatannya di papan tulis. Ini alat-alatnya yang diperlukan Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat kalau kalimat-kalimatnya mengikuti KBM dengan tertib. Mengerjakan tugas tepat waktu, toleransi keterlambatan tugasnya 5 hari. Nah ini, masuk kelas tepat waktu, toleransi 5 menit. Kemudian membawa kelengkapan pelajaran IPA. Menggunakan HP seizin guru, artinya kalau belum diinstruksikan untuk menggunakan, tidak menggunakan HP. Ini ya, boleh minum. Nah, boleh makan, biasanya kalau pagi hari itu saya berikan waktu 10-15 menit kepada murid yang bawa bekal. Kadang mereka itu belum sarapan. Jadi saya berikan waktu untuk sarapan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Makanya ada tulisannya boleh makan dan jika diperbolehkan oleh guru. Kemudian menggunakan HP jika diinstruksikan. Ini ada apa ini? Mentaati tadi kesepakatan IPA ya seperti itu ya. Nah, seperti ini caranya Bapak Ibu ya. Muridnya menulis sesukanya Bapak Ibu seperti ini. Ini kelas saya ini masih awal tahun ajaran ya seperti ini, coret karet Bapak Ibu ya. Karena ganti peserta didik mesti ruangan itu berubah semuanya. Saya heran kenapa kadang kelas yang sudah baik, bersih, indah, tiba-tiba di akhir tahun pelajaran hilang semua pajangannya. Seperti itu ya Mbak Ibu ya. Itu yang bisa, ini penerapannya yang untuk keteraturan suasana kelas. Kemudian yang untuk disiplin positif, bentar ya Bapak Ibu ya, saya bukakan. Saya screen dulu. Ini hasil praktek saya selama 2 tahun ya Bapak ya. Tahun kemarin saya memakai keteraturan kelas, yang tahun sekarang pakai disiplin positif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang untuk penerapan disiplin positif ya, ini yang pertama melakukan refleksi dinamika kesepakatan kelas, kemudian memberikan penguatan positif, kemudian bisa menyadari konsekuensi dan melakukan restitusi, itu ya Bapak Ibu perilakunya targetnya. Nah ini kalau melakukan refleksi dinamika kesepakatan kelas, kemarin yang tadi itu kan sudah saya bilang kalau di awal tahun ajaran kita membuat peraturan ya atau kesepakatan Bapak Ibu. Di situ kalau sudah kita melakukan kesepakatan di tengah pembelajaran ataupun misalnya di 3 bulan kita bisa melakukan kesepakatan refleksi dinamika kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau masih terjadi pelanggaran ya, kemudian kesepakatan kelasnya itu apakah ada yang perlu dirubah, itu ditanyakan kepada murid sambil mengingatkan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini guru kan menunjukkan kesediaan mendengarkan pendapat. Jadi caranya seperti apa ya? Misalnya kalau ada murid menyampaikan kesepakatan kelas, bisa dengan gestur tubuhnya itu mengangguk, bisa ngomong iya atau usul yang bagus kalau misalnya ada kesepakatan yang perlu dirubah. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang dirubah, silakan ditambahi mana yang berubah itu dikatakan kepada murid. Kemudian yang selanjutnya itu pujian ya. Pujiannya itu langsung Bapak Ibu ya.
langsung spesifik ke nama murid langsung. Misalnya ada namanya anak namanya Cinta. Kalau misalnya membantu temannya dalam berpresentasi walaupun bukan kelompoknya, ya langsung diberikan apa itu perilaku positif ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ini dokumentasinya Bapak Ibu ya. Dokumentasinya di awal pelajaran ada istilahnya emoji Bapak Ibu, PSE ya, sosial emosional. Kemudian setelah itu refleksinya seperti ini. Nah, jadi saya mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya apa. Ya, ini saya menuliskan yang diomongkan murid. Nah, ini ada semuanya di tadi ya Bapak Ibu ya, di keteraturan kelas. Nah, setelah itu pembelajaran berlangsung, kemudian mengapresiasinya ya, seperti itu hasil karyanya murid. Nah, itu yang dilakukan di penerapannya disiplin positif. Sedangkan modul ajarnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada Bapak Ibu sudah di bonusannya ya. Jadi di perilakunya itu langsung fokus perilakunya. Kelihatan Bapak Ibu ya. Ini kelihatan Pak Muklis? Ya bun, kelihatan. Ya, jadi fokus perilakunya itu langsung tadi di hasil dokumentasinya seperti itu, di modul ajarnya seperti ini. Nah ini ya, jadi di warna biru-biru sehingga ketika tim penilai praktik atau pendamping praktik kinerja bisa tahu, oh nanti ketika di bagian refleksi itu ada, di bagian ini ada, dan seterusnya Bapak. Seperti itu. Itu ya Pak Muklis. Contoh penerapannya tadi hasil apa itu? Hasil praktik kinerja yang diselaraskan dengan lingkungan aman nyaman belajar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, Bunda. Pertanyaan berikutnya Bunda tentang ini ada dari Kemenak, dari Bunda Swani Ansar, dari Mas Babul Khair. Bagaimana Bunda menentukan indikator kompetensi yang selaras bagi guru madrasah karena kami tidak serinci yang ada di ruang GTK ini? Bagaimana triknya, Bunda? Bisa memakai itu Pak, kan ini sudah saya berikan kan paparannya, indikatornya, kompetensinya kan di bahannya. Bapak Ibu bisa mengambil seperti itu contohnya. Kan sudah saya berikan tadi Bapak Ibu ya, contohnya tadi misalnya keteraturan suasana kelas itu yang bisa diambil indikatornya apa, sudah saya pasang-pasangkan Bapak Ibu kan ya. Baik, kemudian berikutnya Bun, ini tidak ada kayak agak menyimpang tapi tidak apa-apa Bun. Iya. Ada pertanyaan di YouTube saya baca, bagaimana saya masih kesulitan Bun melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bisa ada contoh sedikit Bun? Iya, pembelajaran diferensiasi ya. Ya, katanya masih kesulitan. Ada triknya tidak Bun? Sehingga bisa Bapak Ibu di awal tahun ajaran, Bapak Ibu kan biasanya membuat profil belajar murid kan ya. Kadang kalau dulu ada tes masuk, tes seleksi penempatan kadang ya Bapak Ibu ya. Tes seleksi penempatan murid misalnya kita ingin kelasnya itu diisi bervariasi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu ada yang tingkatan murid yang di atas, sedang sampai agak di bawah itu kan bisa melakukan tes seleksi penempatan. Nah, materinya kan bisa dari yang istilahnya matematika, bahasa Indonesia ataupun IPA. Dari situ Bapak Ibu sudah tahu kan profil awal belajar murid. Nah, dari situ nanti itu kan sudah bisa kita tentukan model diferensiasi. Diferensiasinya itu apa nanti dalam halnya kontennya ataukah prosesnya ataukah produknya.
Misalnya kalau murid ini kalau bicara tentang SMP ya Bapak Ibu ya, karena saya sebenarnya SMP. Di murid kadang ada yang belum memahami misalnya terkait ciri-ciri makhluk hidup, kan ada 10 sampai 11 kadang Bapak Ibu ya ciri-ciri makhluk hidup. Dan nanti kan misalnya di tesnya itu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa anak yang misalnya cuma bisa menyebutkan 3 sampai 5, ada yang 5 sampai 7, ada yang bisa 7 sampai 10. Dari situ kan kita bisa lihat nanti prosesnya itu berbedanya di mana nanti caranya membelajarkan muridnya supaya bisa mendapatkan hasil semuanya paham 10. Nanti misalnya satunya itu harus yang 1 sampai 5 itu harus perlu yang konkret nyata, berarti kita buat konten yang bisa menyatakan bahan ajarnya itu. Kemudian yang sudah levelnya pemahaman 5 sampai 7, kontennya agak lebih abstrak. Bisa animasi atau bukan model sesungguhnya. Kalau yang sudah 7 sampai 10 mungkin hanya bahan ajar tulis ya. Jadi seperti itu diferensiasi konten ya. Kemudian kalau produknya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi bicara misalnya ciri-ciri makhluk hidup, nah itu dibebaskan Bapak Ibu. Misalnya yang suka membuat konten video, berarti kita menyiapkan rubrik penilaian untuk video. Misalnya suka membuat infografisnya berbasis Canva, ya kita siapkan infografis yang berbasis Canva. Seperti itu yang untuk diferensiasinya yang produk. Kemudian kalau prosesnya misalnya dibuat berbeda, itu silakan. Misalnya tadi kan ada yang bentuk tayangan pengamatan langsung, berarti anaknya itu mengamati lingkungan sekitar yang di luar kelas. Kemudian yang ada bukunya bisa pakai buku, atau yang satunya misalnya harus pakai animasi dan lain sebagainya bisa di bawah HP. Itu pembelajarannya bisa langsung outdoor Bapak Ibu. Bisa maksudnya sambil gurunya itu mengamati murid yang tadi butuh yang lingkungan real, anak-anak yang animasi ataupun yang hanya baca belajar itu kalau di luar kan kadang mereka lebih nyaman ya, jadi bisa diajak keluar. Jadi perlu perancangan betul-betul istilahnya apa yang perlu disiapkan ketika ingin membuat diferensiasi pembelajaran. Itu contohnya, nanti ada contoh modulnya saya cari dulu ya Pak Muklis. Nanti saya tautkan. Baik, baik Bunda. Baik, sambil itu Bun, ada pertanyaan lagi di live streaming. Poin-poin apa saja yang penting diamati pada saat observasi kelas, Bun? Misalkan sebagai observer ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu kan gurunya itu sudah memilih fokus perilaku ya Bapak Ibu ya. Fokus perilakunya tadi kalau misalnya disiplin positif melakukan refleksi dinamika, kemudian membuat pujian, kemudian terkait fokus yang perilakunya yang dipilih targetnya, berarti kita fokus pada itu. Ketika di awal pembelajaran kalau misalnya belum ada, berarti tertulis belum ada. Misalnya nggak menyinggung sama sekali kesepakatan kelas, ya itu berarti catatannya belum menyinggung terkait kesepakatan kelas awal. Catat Bapak Ibu ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya memberikan pujian hanya mengangguk saja itu tidak efektif itu Bapak Ibu. Jadi ujiannya itu harus langsung seperti ini dikatakan. Terima kasih Reisa, kamu sudah membantu menghapus papan tulis misalnya. Itu termasuk perilaku menolong teman atau istilahnya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti itu. Langsung seperti itu. Jadi efektif dan anak itu merasa dihargai Bapak Ibu ya Bapak. Seperti itu. Jadi fokusnya itu kita fokus terhadap itu. Kemudian kalau misalnya konsekuensi, kalau misalnya Bapak Ibu menanyakan tugas atau praktiknya, buku tugasnya bagaimana, apa PR-nya sudah dikerjakan, belum dikerjakan. Padahal hari ini harus dikumpulkan. Konsekuensinya apa? Misalnya harusnya kamu apa yang kamu lakukan supaya bisa mengumpulkan hari ini. Bisa menanyakan itu kepada anaknya, sehingga misalnya ada jawaban anaknya, saya pulang nanti sebelum pulang saya
coba mengerjakan tugasnya. Jadi saya bisa mengumpulkan ke Bapak Ibu guru ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sampai ada pelanggaran ya atau kejadian di dalam pembelajaran yang sekiranya mengganggu ya ketenangan pembelajaran, bisa dilakukan restitusi di luar dari pembelajaran itu. Jadi enggak di pembelajarannya Bapak Ibu, di luarnya setelah KBM-nya selesai, anaknya yang tadi melakukan pelanggaran dan apa ya, yang terlibat itu didudukkan 3. Kemudian dilakukan tadi segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi pengamatannya fokusnya ke itu. Baik. Untuk hal-hal yang lain misalnya terkait dengan kelengkapan kegiatan pembelajaran, tentu saja kalau kita ingin praktik belajarnya itu bagus, mulai dari kegiatan pembuka sampai penutup itu harusnya ada. Nanti ditulis, oh ini tadi lupa ini, ada yang bagian ini, itu disampaikan nanti saat refleksi tindak lanjut. Seperti itu Pak Muklis. Baik. Pertanyaan berikutnya yang ada kaitannya dengan observasi itu, Bun. Apakah pada saat observasi itu harus utuh pembelajarannya, Bun? Dan misalkan dari pendahuluan, proses, dan inti itu harus Utuh utuh Pak, sesuai jam pelajarannya. utuh ya. Jadi real ya Pak Ibu ya. Kalau 3 jam pelajaran ya 3 jam pelajaran itu usahakan bisa sampai mulai dari apa itu pendahuluan sampai refleksi. Terakhir kan biasanya ada refleksi. Kadang di terakhir itu gantung Bapak Ibu karena tidak bisa manajemen waktu ya, gantung akhirnya kurang refleksi, kurang bagian mengambil kesimpulan. Banyak yang terjadi seperti itu. Gimana, Bun, yang mata pelajaran yang seperti di kejuruan itu yang sampai ada prakteknya itu gimana? Kalau misalnya seperti itu kan Ada bahkan yang 5 jam disepakati itu, Bun. aja, disepakati saja ke apa itu ke observer, fokusnya inginnya sampai apa itu ya. Jadi misalnya di praktek kinerja itu saya bisa menampilkan dari misalnya di rangkaian kegiatan ini sampai ini. Jadi observernya tahu nanti cut-nya itu seperti apa. Baik. Kalau misalkan setelah observer itu lanjut refleksi pada hari itu atau besoknya, Bun? Kalau situasinya memungkinkan, misalnya kadang observer kan guru juga Bapak Ibu ya. Iya. Kadang harus ada KBM, kita kan bisa misalnya selepas KBM berakhir atau besoknya dengan catatan tadi itu observernya punya catatan tadi ya Bapak Ibu ya. Dan modul ajarnya sudah diterima. Jadi kita bisa menyelaraskan antara yang kejadian real ya catatannya dengan yang diberikan di modul ajar. Apakah ada perbedaan? Seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya ada kaitannya dengan observer, Bun. Apakah menjadi observer itu ada persyaratan khusus atau gimana, Bun? Kalau yang persyaratannya itu kalau dulu kan tim PKP harus ikut diklat atau dilakukan penunjukan. Untuk sekarang itu yang penting bisa itu istilahnya coaching ya Bapak Ibu ya. Prinsip coachingnya sudah bisa ya mumpuni paling tidak, kemudian paham betul dengan kurikulumnya dan terkait itu pendampingannya pengelolaan kinerja. Jadi diusahakan yang betul-betul memahami. Kalau pangkat nggak Tidak menentukan ya, Bun ya. Misalkan kenapa pangkat 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 3B bisa nggak observer menjadi saya observer di pangkat observernya, 4A? saya kemarin observer guru yang paketnya 4C. Iya. Itu nggak ada masalah ya, Bun? Nggak ada masalah. Oh iya, iya. Berarti kepala sekolah harus membuat ini ya, membuat tim observer ini ya. Kalau satu observer Betul, itu maksimal berapa guru yang bisa diobservasi, Bun? 5 Aturannya. aja Bapak Ibu, 5, Oh, 5 ya? maksimal 5. Oh, maksimal Jangan 5. terlalu banyak nanti nggak fokus. 4 sampai 5. Baik. Baik, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Ini sesuatu yang menarik apalagi sekarang lagi observasi. Sampai bulan berapa observernya Ibu? Observasi kan ini kan karena fleksibel 1 tahun ya, kalau misalnya tidak bisa dilakukan di semester ini bisa di awal tahun ajaran depan yang Juli atau Agustus ya Bapak Ibu ya. Terus jangan tambah dilambat-lambat istilahnya Bapak Ibu ya, kalau belum berpraktek kinerja segeralah sadar gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi saya belum praktek, kapan saya, jadi tanyakan, jangan istilahnya santai Bapak Ibu yang belum. Oh, ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Bunda Respi. Pelaksanaan berapa kali untuk saat ini? Memang 1 kali Bun atau bisa 2 kali atau 3 kali per Satu orangnya? kali
Satu kali aja ya. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Dwi. Silakan, ada lagi yang bertanya sambil saya buka. Silakan Bunda Sriwayuningsih. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Dwi. Mohon maaf, ini apa namanya? Saya kan di sekolah itu tahun lalu, Bapak pengawas waktu itu kan bilang untuk penilaian karena di apa di SKP-nya itu kan ada kurva itu Bu ya, ada kurva. Terus kurvanya itu kan ada yang eh, butuh perbaikan, terus kemudian baik sama baik sekali atau sangat baik gitu loh Bu ya. Nah, itu terus akhirnya beliau menyarankan kalau bisa ya ada beberapa guru yang baik, apa yang sangat baik gitu kan. Ada yang mungkin butuh perbaikan sesuai dengan kurva gitu. Nah, terus sama Bapak Kepala Sekolah itu disuruh baik semua gitu. Izin minum ya Bu Baik ya. semua. Akhirnya, iya ya Bu, silakan. Akhirnya kurvanya kan jadi aneh gitu Bu ya. Jadi terus kemudian akhirnya dipilihlah beberapa guru yang menurut beliau itu senior, terus layak untuk dapat sangat baik, sekitar 5 atau 6 orang gitu kan. Nah, terus sampai di dinas itu katanya gini, loh, apa kepala sekolahnya kan nilainya baik SKP-nya ya, tapi kok gurunya dinilai sangat baik gitu. Nah, terus ada pro kontra gitu. Jadi nggak boleh guru itu melebihi kepala sekolah gitu. Nah, nanti gimana kalau pimpinannya nilainya baik kok menilai gurunya kok sangat baik gitu. Nah, ini sebenarnya gimana sih Bu ya yang benar gitu. Kan kita mengikuti aturan katanya kurvanya itu paling tidak dalam organisasi itu seimbang lah. Masa nggak ada sih guru yang apa sangat baik misalnya kan yang memang senior, yang beliaunya itu memang mengajarnya bagus, terus kemudian loyal gitu ya. Terus disiplin juga kan berarti ada pembeda lah nilainya gitu. Nah, tapi kok sampai di atas sana kok begitu gitu. Jadi akhirnya ya apa namanya di di sekolah-sekolah lain itu cari aman gitu. Pokoknya guru itu baik semua, nggak ada yang sangat baik gitu. Tapi di sekolah kami itu masih kepala sekolah masih gini, ya ya kalau bisa ada lah masa sekolah kok nggak ada yang sangat baik gurunya gitu. Ya itu tinggal penilaian kepala sekolahnya kan. Dan nanti Bapak ini dikira kok kepala sekolahnya dari kepala dinas cuma dinilai baik. Apa nggak ada kepala sekolah sangat baik? Padahal ada itu kepala sekolah yang prestasi, yang sekolahnya jadi bagus, banyak anak-anak yang prestasi. Karena kadinnya juga nilainya baik, nggak berani juga menilai kepala sekolah sangat baik gitu. Jadinya kan akhirnya blunder itu. Aturannya gimana nih sebenarnya gitu. Kenapa kok pimpinan baik tapi nggak boleh menilai bawahannya sangat baik gitu. Gimana Bu Dwi Iya. menurut Bu Dwi ini? Jadi ewo pakewu ya Bapak Ibu ya istilahnya kalau di Indonesia seperti itu masih apa ya terjerat Ewo budaya pekewo, ya, ewo terjerat budaya pekewo. Jawa ya pakewu. Harusnya kalau kita itu sudah ada standar penilaian Bapak Ibu ya. Jadi kan tadi sudah ada level 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan kalau misalnya ada yang belum sesuai itu otomatis kan kurvanya berarti ada di level yang kurang baik ya Bapak Ibu ya. Atau cukup misalnya kan. Misalnya harusnya 3 dia di level 2 berarti kan bukan baik, cukup ya Bapak Ibu. Itu berarti kan memang betul-betul dia cukup. Kalau kita istilahnya sesuai dengan pakem ya, hasilnya nanti mungkin organisasinya ya levelnya akan ya apa ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak seperti yang diharapkan bisa kurvanya tidak menuju ke arah baik ya Bapak Ibu ya. Ya, biasanya kan kita kan carinya aman Bapak Ibu ya, cari aman supaya kurva organisasi itu terlihat normal ya Bapak Ibu. Padahal kalau kita ingin betul-betul perbaikan kualitas pembelajaran, ya gunakan dengan apa ya istilahnya, dengan berintegritas jujur ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya guru bisa berpredikat sangat baik, ya bisa memang. Karena itu jati diri individu ya Bapak Ibu ya.
yang terlihat dalam keseharian dan bisa diamati kadang perilakunya. Terlihat banget kadang Bapak Ibu. Kalau perilakunya, kesopanannya, santunnya, kemudian spiritualnya terlihat seperti itu, mengapa kok tidak diberikan sangat baik satu atau dua personal ya Bapak Ibu ya. Bisa. Tetapi kalau misalnya untuk kepala sekolah, kalau anak buahnya ada 40 Bapak Ibu, yang sangat baik itu cuma dua, apakah mungkin kepala sekolahnya bisa dikatakan sangat baik? Nah, jadi kalau misalnya diambil rata-rata ya Pak Ibu ya, anak buahnya 40, rata-rata baik. Kalau misalnya diambil modusnya kan nggak bisa jadi sangat baik Bapak Ibu. Akhirnya kan kepala sekolahnya jadi baik. Seperti itu ya kalau kalau di rumusannya matematika loh Bapak Ibu ya. Kemudian ya tadi masih istilahnya kita itu budaya meritokrasi ya belum belum ada istilahnya. Kalau meritokrasi itu memberikan penghargaan atau memberikan apa itu istilahnya kategori yang sesuai dengan prestasi kerjanya itu belum bisa. Itu ya Bu Sri Wahyuningsi di negara kita seperti itu masih ewo pakai ewonya itu ya. Jadi yang senior harusnya dapat nilai baik. Belum tentu yang senior itu lebih baik dari juniornya. Seperti itu ya kejadiannya. Baik. Tapi di tempat saya Bun itu untuk mendapatkan site baik itu harus punya inovasi. Kalau di tempat Bunda gimana? Sama Bapak Ibu. Jadi harus menunjukkan inovasi pembelajaran. Iya, karena di tempat kami yang diberikan sangat baik itu dinas biasa ubah kalau tidak bisa melihatkan inovasi yang sudah dipublikasi. Gitu ya Bun ya. Kalau Ini sekarang memang kan fenomena bisa ya Bun. praktek baik, artikel atau best Iya, practice ya. betul ya. Best Seperti practice itu. yang dipublikasi itu syarat kami di daerah kami ya. Karena terus terang nilai sangat baik dan baik itu beda sekali Bapak Ibu, hampir 2 kali lipat angka kreditnya. Jadi misalkan teman-teman yang bisa naik pangkat 2 tahun dengan batas waktu itu dengan sangat baik. Kalau misalkan baik itu sampai 4 sampai 5 tahun itu kalau saya hitung-hitung. 4 sampai 5 tahun. Iya. Kalau misalnya saya 25, kalau sangat baik 37,5. Ya, betul. Kebutuhannya 200. Jadi ya dapat kebutuhan naik pangkatnya itu 100 ya Bapak Ibu ya. Iya, Jadi normalnya 4 tahun. Seperti itu. iya, sangat berbeda betul. Teman-teman kalau kepala sekolah mungkin kalau tapi di tempat Bunda kalau misalkan kepala sekolahnya memberikan sangat baik, apa dinas pendidikan bisa merubah jadi baik ya? Ada kejadian gitu Iya, ya? ada kejadian seperti itu. Jadi pengawasnya, oh ini nggak boleh, ini sangat baik, ini seperti ini. Terjadi Nilainya juga nggak ya. mungkin sampai itu. Tapi di tempat saya Jadi, yang tidak bisa dikontrol itu adalah SMA SMK, Bun. Karena kan provinsi jadi cabang dinas nggak bisa mengontrol itu. Jadi banyak teman-teman di SMA itu yang cepat naik pangkatnya karena rata-rata mereka diberi nilai sangat baik. Tapi kalau SMP tidak ada lolos. Gitu ya. Baik, Bunda ini sih masih bertanya atau si tadi resennya atau gimana? Eh, ini apa menyikapi tadi ya, eh, Ya, yang silakan Bunda. perubahan itu ya, perubahan dari sangat baik yang diberikan kepala sekolah terus Iya, dirubah jadi baik. Itu gurunya marah-marah. betul betul. Jadi iya, jadi "Loh, kenapa? Memang saya nggak pantas nih dapat sangat baik gitu. Udah sangat baik kok jadi baik gitu kan. Iya iya Nah, iya. jadi beliaunya itu merasa saya itu pantas dapat itu, tapi kok dirubah gitu. Ya Iya iya. gimana gitu kan. Jadi makanya untuk menjadi sangat baik ini memang butuh kriteria yang jelas yang bisa dibaca Iya. oleh semua orang, semua guru dan bisa disikapi oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Menurut saya begitu. Cuma selama apa? Menurut menurut pandangan kepala sekolah bisa sangat baik si A, si B, si C. Nah, bisa like dislike kalau seperti itu kan. Jadi saya suka ini dapat sangat baik gitu. Saya nggak suka itu ya nggak usah dikasih sangat baik. Akhirnya kan Betul begitu. betul. Cuma kalau ada standarnya misalnya harus kayak tadi punya inovasi diumumkan, maksud saya gitu, diumumkan Iya. harus punya inovasi untuk bisa dapat nilai sangat baik. Akhirnya kan kembali lagi seperti kalau kita mau dapat pak itu dulu ya, kalau mau kenaikan pangkat kan ada inovasi, pembelajaran, ada apa namanya PTK seperti itu. Akhirnya kembali lagi ke situ kan untuk membuktikan. Iya. Selama ini kan dari 2 tahun ini ya.
itu kan SKP itu mudah sekali gitu. Kayaknya nggak usah melakukan apa-apa, udah dapat nilai aja kan, 25, Iya, iya. 37,5 gitu. Mudah banget, udahlah nggak usah melakukan apa-apa. Nah, jadi menurut saya itu tadi harus ada standar dan bisa disampaikan oleh semua orang di forum begitu. Oke, terima kasih. Ya, saya sedikit berkomentar tentang karena ini ada kebetulan kejadian di tempat kami sempat kami juga perdebatkan hal ini. Jadi kalau misalkan saya lihat aturan ini memang masih abu-abu. Abu-abunya itu adalah tidak sinkronnya antara BKN dengan BKD setempat Bapak Ibu. Jadi termasuk dengan Dinas Pendidikan dan Pemda setempat. Karena ada kesalahpahaman antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Mereka kadang-kadang kepala dinas kadang-kadang salah paham bahwa memposisikan posisi kepala sekolah itu sebagai jabatan di bawahnya. Padahal ini kan jabatan fungsional. Jadi kadang-kadang mereka mengatakan tidak boleh melampaui organisasi atau kepala dinas yang hanya baik. Padahal tidak seperti itu di aturan BKN itu. Cuma ada memang beberapa yang belum apa ya belum sinkron aturannya. Sama tadi yang betul yang diberitakan diucapkan oleh Bunda Sri Wahyunisi bahwa aturannya abu-abu. Bagaimana mendapatkan nilai sangat baik itu bagaimana modelnya, bagaimana tidak diumumkan secara ini. Jadi berbeda-beda persepsinya Bun. Di daerah ini banyak yang sangat baik, daerah ini tidak boleh baik. Mungkin di daerah Dwi juga begitu ya. Tidak Ya, boleh sangat seperti baik. itu. Nggak Ya, sama. ini belum sinkron betul. Bahkan yang terbaru Bapak Ibu kalau kita lihat aturannya itu yang kenaikan pangkat yang per 2 bulan itu, kadang-kadang di daerah itu juga tidak sinkron. Ada daerah yang membolehkan setiap 2 bulan per 2 bulan itu dihitung angka kreditnya, misalkan Februari, April dan sebagainya. Ada juga beberapa daerah yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan hanya per 3 bulan, ada yang membolehkan per 6 bulan, ada yang membolehkan setahun. Ini berbeda-beda. Nah, ini yang memang pemerintah mungkin harus segera sinkronkan antara kebijakan pusat itu sampai ke daerah-daerah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi. Oh, menarik. Pak Pono, silakan Pak Pono. Dari Kemenhak. Nah, Pak. Ya, terima Silakan, Pak. kasih Pak Mukhlis. Terima kasih Bunda Dwi. Sepertinya saya perlu sharing saja, bukan sharing ya. Barangkali selama ini dari Kemenak ketika kita akan belajar tentang SKP yang dulu melalui PMM dan sekarang melalui ruang GTK, ya kami hanya sebagai penonton Pak Mukhlis karena kami tidak bisa menerapkan. Yang kedua, ini sepertinya ada apa ya, sesuatu yang tidak sinkron tadi di aturan BKN, Pak, per SE ya, Menpan RB nomor 3 tahun Iya, 2023. Sepertinya pola distribusi sudah diatur, Bapak. Misalkan begini, sebelum kita menetapkan pola distribusi itu selaku pimpinan di sekolah atau kalau saya di madrasah itu ya, itu kan kepala sekolah itu di dalam SKP itu dianggap sebagai JPT, Pak, Jabatan Pimpinan Tinggi. iya, Sehingga sebelum kita menetapkan masing-masing guru itu nilainya seperti apa, maka kita harus menetapkan predikat kinerja organisasi dulu. Itu di SE Menpan RB nomor 3 tahun 2023 itu diatur Pak Mukhlis. iya, Misalkan ini, apabila kita menetapkan organisasi kita itu istimewa. Di sekolah itu misalkan satu sekolah itu ya, kita iya, menetapkan capaian sekolah itu istimewa. Maka sebagian besar, maksimal itu hanya 70% pegawai itu boleh diberi nilai predikat kinerja sangat baik. iya, Selainnya bisa baik atau butuh perbaikan. Nah, ini yang kedua Pak yang agak agak membuat kita itu celaka kalau kita nanti misalkan di EKIN kita itu nanti sudah dibatasi. Apabila predikat kinerja organisasi itu kita tetapkan baik, maka sebagian besar, tapi maksimal hanya 70% pegawai yang kita boleh memberikan nilai predikat kinerja baik. Tetapi iya, harus ada pegawai yang predikat kinerjanya butuh perbaikan. Itu harus ada, Pak. iya, Sementara kalau kita melihat dari teman-teman yang di ruang GTK itu, guru bisa dinilai semuanya adalah baik begitu ya. Tidak boleh yang kita beri nilai amat baik. Padahal di dalam apa itu aturan Menpan ini, SE Menpan itu bahwa
kalau kinerja organisasi kita itu baik, berarti kita boleh memberikan nilai baik itu hanya 70% saja, Pak. Iya, Selainnya, selainnya itu boleh sangat baik, itu boleh. Dan iya, harus ada pegawai atau guru yang punya nilai misconduct atau kurang atau butuh perbaikan. Nah, ini menyikapi hal seperti ini antara apa yang diatur di dalam SE Menpan RB dengan apa yang di ruang GTK tuh apa memang tidak ada sinkronisasi gitu Pak Mulis ya? iya. Mungkin Betul, Bun. Budi bisa memberikan penjelasan. Terima Yang kasih. yang anehnya ini sistemnya ini ya yang agak aneh. Kadang-kadang itu misalkan ini contohnya Pak Pono. Sekarang kan ini kan masih tahap observasi ya. Orang Betul, ya. teman-teman masih tahap perencanaan. Kepala sekolah belum nilai apa-apa ini. Bahkan ada yang membuat perencanaan. Tapi kalau misalkan kita sinkron dari ke ruang GTK ke kinerja itu kan sudah PKN sudah ada nilai muncul. sudah ada Tapi nilai kepala sekolah belum seperempat, melakukan apa-apa. Ini yang agak Begitu aneh ya. juga. sudah ada nilai seperempat, seperempat konversi seperempat tahun. Ya, teman-teman bahkan ada yang baru buat perencanaan, baru membuat perencanaan, itu sudah ada nilainya di kinerja kalau kita sinkron. Itu betul-betul aneh. Seperti robot istilahnya, kayak kayak mesin AI itu, kepala Ya sekolah itu. sudah, berarti kan sudah merencanakan Pak, itu sudah berusaha gurunya dapat nilai. Ya, tapi kepala sekolah tidak punya kontrol untuk memberikan itu, Bun. Langsung Iya. ke sinkron. Kan dulu kan kalau di PMM kan kita tetapkan dulu. Itu kan saya ingat sekali ya, di PMM dulu kita berikan nilai baik, 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 baru kita kirim ke itu. Tapi kalau yang sistem baru ini sinkron otomatis muncul nilai, sinkronnya otomatis. Itu yang aneh ya. Iya. Kalau saya betul bilang Pak Pono tadi, aturannya jelas Bapak Ibu bahwa di surat edaran Menpan itu jelas sekali bahwa tidak ada haram untuk butuh perbaikan dan dengan sangat baik Pak Pono ya. Iya, betul. Tapi pada pada kenyataannya itu tidak sinkron. Ini yang betul-betul yang tidak sinkron. Saya rasa tidak ada sinkronisasi antara daerah dengan pusat gitu ya. Yang saya ini yang kadang-kadang waktu kami juga naik pangkat contohnya, saya kemarin protes waktu saya mau naik pangkat di aturan baru itu kan 2 tahun. Saya menghadap ke BKD, BKD tidak mau terima kalau bukan 2,5 tahun. Itu sempat kami perdebat. Padahal itu kan dari BKN dari sudah jelas sekali. Itu juga yang betul-betul di daerah kadang-kadang berbeda-beda kebijakannya. Di kami saya baru 3 tahun, nilainya sudah memenuhi mulai tahun kemarin 2 tahun. Ya, kadang-kadang itu BKD tidak terima itu, padahal aturannya 2 tahun. Termasuk Anda juga. Gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di RUU, kalau misalkan kita sangat berharap sebenarnya nih teman-teman Bapak Ibu sekalian bahwa di RUU Sidiknas yang baru ini nanti, ini yang akan kita uji publik. TUMI di mana? TUMI yang akan uji publik dengan timnya ini. Salah satunya poinnya saya lihat itu adalah apa ya? eh Penarikan kembali ke pusat ya Bapak Ibu kewenangan Apaan Pak Muklis? yang RUU itu ya. Itu sudah pernah lihat konsepnya ya? Ya, Belum, belum naskahnya. diliatin. Cuma kemarin wacananya beberapa tim nanti akan dimasukkan ke sana. Tapi kita belum baca draftnya. Oh ya, nanti saya Nah, sempat inti draftnya itu kewenangannya tidak diambil alih pusat Bapak Ibu yang guru-guru itu. Karena banyak sekali masalah di daerah. Banyak yang tidak sinkronisasi. Kadang-kadang kita buat aturan, pemerintah pusat buat aturan, tapi terjadi perdebatan di daerah. Gitu ya teman Bapak Ibu. Itu nanti Banyak uji sekali publiknya Pak. kapan itu, Umi? Kira-kiranya? Tahun ini rampung ya? Pak Umi belum bisa jawab itu. Ya, kita menantikan itu. Jadi RUU kan Undang-Undang Sidik kan 2003 itu sudah berapa tahun itu Bapak Ibu? Sertifikasinya melekat di gaji aja, Ya, nggak usah 20 bingung. tahun sudah 20 tahun. Memang seharusnya sudah revisi itu. Banyak hal-hal yang harus direvisi. Antara dosen itu kan berpisah dengan guru. Banyak teman-teman. Jadi kita sangat berharap setuju tidak Bapak Ibu kalau kewenangan itu diambil alih pusat kembali. Termasuk ini Bapak Ibu, termasuk di otonomi daerah. Ini kan baru-baru kita dalam apa ya, dalam pesta demokrasi pilkada. Itu kadang-kadang juga banyak guru-guru yang jadi korban politik. Begitu Bunda ya. Iya, pengangkatan kepala sekolah yang Hampir bersyarat, semuanya yang Pak Mulis tidak itu. bersyarat. Hampir Ya, Itu semua juga. daerah. kalau pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sampai sekarang saya juga menunggu Pak. Ya, Ya, sudah Bu Dewi satu ini tahun lebih. kadaluarsanya kapan? Pengawas. Pengawasnya kadaluarsa tanggal 15 Juni. Aduh, iya Untuk itu. untuk BCKS-nya masih proses sudah 1 tahun mandek Pak. Ya jadi
nggak tahu lah. Ya, Itu ini yang jadi sebenarnya yang daerah yang menarik. daerah itu yang punya pusat sudah memberikan petunjuk yang jelas di daerah Ya. top. Banyak sekali kebijakannya, termasuk Bunda ada dulu kebijakan kalau tidak salah itu kepala sekolah yang 4 tahun bisa harus bergeser ke setempat atau akreditasi di bawahnya. Tapi tidak pernah diterapkan juga itu. Banyak sekali aturan-aturan yang betul-betul pemerintah buat, tapi tumpul Bapak Ibu, tumpul jadi apa namanya ya, apalagi di politis sekarang kewenangan-kewenangan bupati dan kepala daerah lainnya, begitu ya Bunda ya. Tapi kami Ya, sangat berharap ke depannya tidak begitu lagi. ya, kembali lagi ke yang fokus Pak. Yang penting kita itu fokus ke apa itu murid dan apa pengembangan Ya, kompetensi kita ya Pak ya. ya betul. Tapi sangat berpengaruh ke pendidikan sebenarnya kalau diarahkan ke politik. Betul. Karena Iya, kami berharap memang sebenarnya yang seperti Bunda ini, Pak Pono dan sebagainya, teman-teman yang selalu aktif dan sebagainya, sebenarnya ini adalah pilar-pilar pendidikan yang harusnya diberdayakan ya, kalau menurut kami ya. Karena kadang-kadang saya tidak apa ya, ada beberapa pemimpin memang kepala sekolah dan sebagainya yang kadang-kadang juga tidak mengikuti itu. Tapi mudah-mudahan lah ke depannya lebih bagus lagi. Baik, Kalau eh di kami Pak Muklis, iya, apa itu terkait dengan pemberian nilai kinerja yang amat baik itu karena ada konsekuensi, Pak. iya. Konsekuensinya apa? Teman-teman yang mendapatkan nilai kinerja amat baik itu harus mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja di tahun berikutnya, Pak. Wah, itu yang bagus itu. Itu berlaku di seluruh Kemenak atau hanya di daerahnya, Pak Fon? Seluruh kemenang. Oh, iya, 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 iya. Ini Makanya kalau sebenarnya, kita ini mau sebenarnya yang menilai betul amat itu. baik itu harus hati-hati gitu loh. Kita punya anggaran nggak nanti untuk memberikan peningkatan Oh, iya. Contohnya tunjangan gimana? itu? Gimana, Pak Fon? Misalkan, itu berbentuk tunjangan dari Kemenak khusus ya? Yuk, mestinya itu berlaku ke seluruh pegawai, Pak. Itu kan suratnya dari Iya, betul. Menpan itu. Singgah Iya, selar namanya, tapi tidak berlaku di Kementerian Pendidikan. ya betul. Kementerian Pendidikan pokoknya mudah-mudahan di RUU itu muncul. Memang arahnya saya pernah juga ikut apa ya uji itu. Saya dengar memang begitu arahnya. Teman-teman yang amat baik itu berbeda tunjangannya dengan yang baik, tapi berlaku untuk tahun untuk depannya. Gitu ya. Di Kemenak itu sudah kayaknya sudah dilakukan ya. Luar biasa itu. Saya jadi mungkin ada perbedaan ya teman-teman yang amat baik yang baik. Tapi itu juga bisa subjektif itu Pak Pono. Tergantung kepala sekolahnya yang berikan nilai. Ya bisa iya, ya bisa tidak, asalkan, Pak. asalkan KS-nya berpedoman pada itu ya Ya, pedoman juga yang pakem ya jadinya objektif. Tetapi kalau tadi yang Bu Sri tadi dislike and like itu ya jadinya nanti ya, subjektif. ya itu yang kita khawatirkan juga. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah setengah setengah 9 di waktu Indonesia Barat, di setengah 10 di waktu Indonesia Tengah. Kalau tidak, silakan Ibu Dwi closing statement dulu untuk malam ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah setia ya istilahnya sampai dengan awal sampai akhir kita berdiskusi kemudian berbagi menceritakan pengalaman dan praktek baik Bapak Ibu. Untuk besok kita akan juga kembali berbagi praktek baik dan juga cara itu istilahnya dokumentasi portofolionya Ekin Bapak Ibu di Baik, 2025. baik, luar biasa Terima kasih materinya. Pak Kris. Baik. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, besok ada hal yang menarik Bapak Ibu. Saya tertarik dengan eh, apa namanya Ya, kalimat Bu selamat Pidat ya ini tentang gitu. portofolio digital itu. Portofolio Kamar kinerja kelihatan ya. belum? Baik, Bapak Baterainya Ibu hilang satu. sekalian, demikian pertemuan kita malam ini. Semoga menjadi berkah, menjadi amal ladang ibadah terutama bagi kita semua, terutama pemateri kita Ibu Dwi, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Amin. Bapak Ibu juga sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, selamat warahmatullahi beristirahat Warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Terima Terima kasih kasih Bapak Pak Ibu Muklis, semua. terima terima kasih kasih Pak Bu Muklis, Dwi. Bu Dwi, Bapak Ibu Baik. semua. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum.